Kembali ke tanah air pemirsa, permainan wayang kian hari kian tergerus oleh kemajuan zaman. Dewasa ini, anak-anak jarang ada yang mengenal permainan yang menjadi budaya bangsa. Untuk terus melestarikannya, Ki Lejar, salah seorang pedalang wayang di kota Yogyakarta tetap mempertahankan permainan wayang selama puluhan tahun. Dan berikut kisahnya untuk Anda. Alkisah hiduplah panda bernama Po yang menjaga ketentraman hutan belantara yang dihuni banyak satwa. Tiba-tiba sesosok banteng menyerang, mencoba menguasai hutan. Tidak! Sang panda pun dibuat tak berdaya. Tak menyerah, Po sang panda lalu meminta bantuan kancil yang cerdik untuk melawan sang banteng. Akhirnya, panda dan kancil berhasil mengusir banteng keluar dari hutan dan hutan pun kembali aman. Kisah tadi adalah sepenggal cerita karangan Ki Lejar dan sang cucu Nanang untuk menghibur anak-anak di kawasan Mataram, Yogyakarta. Kehadiran wayang panda dan banteng jadi cara Ki Lejar untuk mendekatkan wayang pada anak-anak. Di rumah sekaligus bengkel kerjanya di Jalan Mataram, DN nomor 1 Yogyakarta ini, ia menumpahkan kecintaannya pada seni wayang. Sembari tak lupa mengajak anak-anak yang ia harapkan jadi penerus wayang di masa depan. Inspirasi membuat wayang kancil muncul di tahun 1980. Kala itu peminat wayang mendadak sepi, ia pun putar otak mencari cara agar anak-anak kembali gemar menonton wayang. Dan tercetuslah ide membuat wayang kancil yang dekat dengan dunia anak-anak. Kebetulan pada waktu kecil saya itu di desa ada salah satu kebutuhan masyarakat yaitu namanya garam. Itu menjualnya kan masih dibungkus dengan dusnya yang sudah tidak dipakai untuk membungkus garam itu saya bersihkan sampai kering, terus saya buat mainan wayang-wayangan. Tubuh yang ringkih dan rambut yang memutih tak menghentikan semangat Ki Lejar berkarya. Memahat lembaran kulit kerbau mengikuti pola dengan besi baja berujung runcing. Kulit yang dipakai harganya dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per lembarnya. Akhirnya bisa juga. Padahal cuma membuat garis lurus saja susahnya bukan main. Emang yang membuat wayang itu butuh kesabaran, butuh ketelitian. Kalau sampai nggak teliti, bisa-bisa malah merusak wayang. Bahkan bisa merusak alat ukir yang harganya cukup mahal dan susah ditemui di Indonesia. Ki, silahkan lanjutkan. Nah, untuk anak-anak, Ki Lejar menggunakan media kertas biasa. Selain biayanya murah, anak-anak bisa berkreasi sesuai keinginan mereka. Sayangnya, di Indonesia Ki Lejar jarang mendapatkan panggung. Padahal nama Ki Lejar sudah tersohor hingga mancanegara. Sebut saja Belanda, Jerman, Prancis, London, Taiwan, hingga Amerika pernah mendengar indahnya Ki Lejar bercerita. Di Eropa, wayang kancil begitu digandrungi berkat cerita yang erat dengan lingkungan dan anak-anak. Bahkan wayang dipakai sebagai media pembelajaran. Bagaimana bisa bangsa Eropa yang jauh di sana begitu menghargai wayang kancil, sementara di negeri sendiri wayang seolah terabaikan. Kalau ada wayangan itu yang melihat pasti penuh dari awal sampai akhir. Tidak hanya seperti sekarang saja. Maka saya prihatin lewat wayang kancil ini, khususnya untuk jembatan kembali. Kalau anak-anak tertarik bisa berkembang lagi cinta budaya wayang, tapi sudah mengalami kesulitan. Yang Ki Lejar khawatirkan bila suatu saat nanti anak-anak Indonesia tak lagi menyukai wayang dan lupa akan warisan budaya. Apalagi kini tinggal 15 pendalang wayang kancil saja di kota Yogyakarta. Karena itu, ia mengajak salah seorang cucunya untuk mewayang. Bedanya, wayang yang digunakan hasil modifikasi. Untuk memperkenalkan wayang, jangan terlalu terlalu pakem sekali, kaku sekali. Itu. Jadi ya seperti cerita-cerita yang bikin cerita baru. Seperti tadi cerita Kung Fu Panda, Po tadi ceritanya seperti itu. Ki Lejar pernah dihianati. Wayang kancil karyanya diakui orang lain. Penjahat ulung itu memesan lagi satu kotak, dijual kepada museum, ditulis bahwa itu buatan Cina. Ini museumnya ya percaya, padahal ada tulisan saya.
Kerikil kecil kala itu tak menghentikan semangatnya untuk tetap mendalang. Bahkan kini, pria yang telah memiliki belasan cucu ini aktif mengajar anak-anak untuk mendalang tanpa memungut biaya sepeser pun. Ia ingin membagikan ilmunya kepada generasi muda, sebab anak akan lebih mudah memahami dan mencintai wayang. Suka wayang, Kenapa? soalnya bentuknya lucu-lucu. Paling suka apa? Kuku pantai sama kancil. Pak Lejar, Pak Lejar, Biasa mainnya apa Pak Lejar? kancil, Paling suka hewan apa? harimau, Kenapa? soalnya besar. Dari mendalang dan menjual wayang kancil, ia mendapat 5 juta rupiah setiap bulannya. Yang tak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, ditambah biaya perawatan wayang yang mencapai 4 juta per bulan. Namun, Ki Lejar tak menjadikan materi sebagai tujuan mendalang. Baginya, mendalang adalah cara membagikan cintanya kepada anak-anak melalui dongeng, hingga sang Khalik memanggilnya pulang. Rian Fernando, Arif Yunan, Yogyakarta.